Assalamualaikum teman-teman. Bertemu kembali nih sama Bu Guru tercinta di pembahasan soal-soal UP tahun 2022. Nah, kali ini saya akan bahas buat teman-teman yang tanggal 15 nanti akan menghadapi ujian UP ya, uji pengetahuan. Jadi ujian UP ini adalah penentu kelulusan teman-teman nanti, kemudian untuk mendapatkan kartu sakti atau disebut serdik, sertifikat pendidik. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kelancaran. Baik, saya akan memberikan soal pedagogik untuk teman-teman bisa bergabung. Untuk teman-teman yang baru pertama kali lihat channel ini, silahkan subscribe dan like video saya, juga share sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat dan bisa menghantarkan teman-teman lulus ujian UP tahun 2022. Amin. Saya akan bahas soalnya nomor 1. Ibu Pupun sangat sadar bahwa dalam pembelajaran abad 21, salah satu karakteristik yang perlu dikuasai adalah critical thinking atau berpikir kritis. Adalah melihat masalah dengan cara baru dan menghubungkan pembelajaran lintas mata pelajaran dan disiplin ilmu. Penerapan pembelajaran yang dilakukan Ibu Pupun dalam pembelajaran agar siswa mengetahui karakteristik berpikir kritis antara lain. Jadi teman-teman harus melihat kata kuncinya dulu. Kata kunci dalam soal ini adalah pembelajaran abad 21 yang terdiri dari critical thinking, creativity, collaboration ya. Nah, di sini ada yang diminta soal adalah tentang critical thinking atau berpikir secara kritis. Maka pilihlah option yang sesuai dengan pertanyaan di atas. A. Siswa mampu mengungkapkan gagasan dalam presentasi, sementara teman lain mengkritisi apa yang disampaikan. Yang B. Guru menunjukkan 4 gambar benda lalu meminta siswa untuk memilih salah satu gambar dengan karakteristik tertentu dan mengemukakan alasan sedetail mungkin. C. Guru menugaskan kelompok untuk membuat sebuah poster. Poster yang disusun merupakan hasil pemikiran dari beberapa orang yang dituangkan menjadi satu. Yang D. Guru membuat soal latihan yang mendorong anak untuk memecahkan masalah. Yang E, siswa mengerjakan soal bertipe HOTS. Nah, kita akan analisis ya, teman-teman, mana kira-kira jawaban yang paling benar. Karena soal yang diminta adalah tentang berpikir tentang critical thinking atau berpikir kritis, maka pilihlah yang kira-kira merupakan cara berpikir kritis. Jawaban yang benar adalah yang A. Kenapa yang A? Karena ada kata kunci yaitu mengkritisi. Nah, mengkritisi ini merupakan tindak critical thinking atau berpikir secara kritis ya teman-teman. Mengapa yang B salah? Yang B hanya mengemukakan alasan secara pribadi. Siswa memilih gambar kemudian mengemukakan alasan secara pribadi, bukan sesuatu yang bertindak secara berpikir secara kritis. Maka yang B itu kita eliminasi ya. Soal berikutnya, nomor 2. Seorang siswa tidak memahami apa yang harus dilakukan saat pertama kali membaca soal. Nah, soalnya begini nih teman-teman. 3 calon bupati yaitu Amir, Budi, Khairul mengikuti pemilihan ketua daerah. Amir mendapat suara 3 kali suara Budi dan Khairul mendapat suara 2 kali suara Amir. Jika jumlah suara yang ada adalah 30.000 suara, banyak suara yang diperoleh Budi adalah. Nah, ini sebenarnya soal ini bukan sebagai acuan dalam kita menjawab option nomor 2. Namun, yang kita perlu garis bawahi adalah
seorang siswa tidak memahami apa yang harus dikerjakan. Nah, dia tidak memahami apa yang kita kerjakan, yang dia kerjakan untuk pertama kali ketika membaca soal di bawah ini. Maka bagaimana seorang guru tindakan kita? A. Mendorong siswa untuk berdiskusi dengan temannya. B. Memandu siswa untuk menemukan masalah yang ada pada soal. Yang C. Mendorong siswa agar membaca soal dengan sedetail semua informasi yang ada. D. Memberi instruksi kepada siswa untuk mengidentifikasi masalah. Yang E. Merencanakan penyelesaian dengan menggunakan teknik menjumlahkan. Nah, sebagai guru, yang kita lakukan pertama kali adalah yang B, yaitu memandu siswa untuk menemukan masalah yang ada pada soal. Mengapa demikian? Ini merupakan tahap 1 ketika kita ingin memberikan pencerahan kepada siswa. Yang pertama, memandu siswa untuk menemukan masalah. Baru yang kedua, yaitu memberi instruksi untuk mengidentifikasi masalah. Jadi setelah kita memandu anak-anak untuk mencari masalahnya apa ini, kemudian kita memberi instruksi untuk mengidentifikasi masalahnya. Nah, setelah itu baru tahap ketiga adalah mendorong. Mendorong siswa untuk berdiskusi dengan teman-temannya. Jadi jawaban yang betul adalah yang B, memandu siswa menemukan masalah yang ada pada soal. Soal nomor 3. Disajikan indikator pencapaian kompetensi atau disebut IPK ya. Siswa dapat menunjukkan posisi strategis Indonesia di negara-negara ASEAN melalui peta ASEAN. Nah, contoh penilaian psikomotor sesuai IPK tersebut adalah karena yang diminta adalah penilaian psikomotor atau namanya penilaian keterampilan, maka pilihlah option yang menurut teman-teman merupakan penilaian untuk keterampilan. Yang A, jelaskan posisi strategis Indonesia di negara ASEAN. Nah, itu tes tulis, sehingga aspeknya adalah aspek pengetahuan. Jadi A, kita eliminasi. Sedangkan yang B, jelaskan hasil analisis tentang posisi dan peran Indonesia di negara ASEAN. Nah, ini juga tes tulis, teman-teman. Maka yang B itu juga kita eliminasi. Yang C, buatlah peta negara ASEAN dan berikan nama-nama negaranya. Ini juga tes tertulis, maka juga saya eliminasi. Yang D, tunjukkan pada peta posisi strategis Indonesia di negara ASEAN. Nah, ini merupakan tes praktik. Maksudnya ini merupakan penilaian psikomotor atau keterampilan. Maka yang paling tepat adalah D. Karena IPK-nya tadi yang di atas adalah kata kuncinya menunjukkan. Sehingga yang D itu merupakan kode yang paling tepat untuk mengisi option A, B, C di atas. Baik. Soal selanjutnya, nomor 4. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat dalam kelompok. Penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru yaitu karena namanya penilaian otentik holistik, maka penilaian tersebut merupakan penilaian menyeluruh, mulai dari aspek sikap, mulai aspek pengetahuan, juga aspek keterampilan. Maka yang tepat adalah penilaian kinerja, karena penilaian kerja adalah penilaian secara menyeluruh. Baik, next soal. Nomor 5, dalam RPP yang dikembangkan oleh guru terdapat indikator pencapaian kompetensi atau IPK menjelaskan ciri-ciri cerita fiksi. Contoh bentuk penilaian psikomotor yang tepat adalah karena menjelaskan ini merupakan aspek pengetahuan, namun yang diminta adalah aspek psikomotor. Jadi tips dari saya, apa yang diminta, maka itulah yang dijawab. Jadi jangan terpaku pada soal. Kalau yang diminta adalah psikomotor, maka kita juga harus memilih option yang psikomotor. Nah, meskipun deskripsi awal merupakan deskripsi pengetahuan, menjelaskan ciri-ciri fiksi itu merupakan deskripsi pengetahuan. Namun, yang diminta pada soal adalah penilaian psikomotor, maka pilihlah option yang merupakan penilaian psikomotor.
Nah, jawaban yang tepat adalah yang E, merupakan penilaian psikomotor. Ceritakan secara lisan ciri-ciri cerita fiksi dengan contoh. Nah, ini merupakan penilaian psikomotor. Sedangkan buatlah laporan penilaian pengetahuan atau kognitif. B. Jelaskan ciri-ciri cerita fiksi juga penilaian pengetahuan. Yang C. Tuliskan ciri-ciri cerita fiksi juga penilaian pengetahuan. Sedangkan D. Praktekkan ciri-ciri. Meskipun ini praktekkan merupakan psikomotor, namun materi untuk ciri-ciri fiksi itu tidak bisa dipraktekkan, teman-teman. Jadi D itu tidak bisa dipilih, merupakan pilihan yang salah. Maka pilihlah jawaban yang bening. Yang paling benar adalah ceritakan secara lisan ciri-ciri fiksi dengan contoh. Dengan contoh, itu merupakan penilaian psikomotor. Baiklah, begitu teman-teman. Soal dari saya, kita sambung pada soal next time. Jangan lupa subscribe, comment, like, dan share. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.